Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauziatun, calon guru penggerak angkatan 6 di TK PGRI Raja Datu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar serta implementasinya di sekolah saya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan ini. Yang pertama, pelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai dengan bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak senantiasa akan merasa nyaman dan bahagia. Kemudian yang kedua adalah pendidik sebagai penuntun. Sejatinya pendidik adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak, agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai kebudayaan bangsa ini. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Jika kita mendengar nama Ki Hajar Dewantara, maka kita akan teringat dengan semboyannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangatlah besar dalam memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Ada Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, Tuturi Handayani, diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan,
literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, pendidik merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, sebagai pendidik, tidak hanya menuntun, mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik yang berbudi pekerti, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas atau di sekolah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru, warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri, seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak. Jadilah pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.